Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Ibu? Oh, silakan Bu. Ibu lagi sibuk ya? Oh, enggak juga, cuma ada sedikit kerjaan. Bisa kau apa itu Bu? Ini Bu, saya sebetulnya kemarin melihat ada anak kita. Jadi sebetulnya kurasa anak itu saya ingat-ingat karena kita selalu mengajar berdampingan. Saya ingat mengajarnya itu anak ibu. Iya. Ya, anak ibu itu wali kelasnya. Ibu itu wali kelasnya di situ. Gini Bu, saya melihat, saya risih sekali dengan mendengar tangisan dia kemarin. Saya ingin tahu apa sebabnya itu dia tidak boleh masuk oleh Ibu Tati sebagai guru matematika di situ. Memang Ibu Tati saya lihat mengajarnya itu pintar ya, disiplin, tegas. Atau mungkin karena anak-anak itu takut sama ibu itu ya, atau ada kesalahan siswa tersebut sehingga sudah berlutut di depan pintu juga belum dikasih ibu itu masuk. Kira-kira bagaimana itu kita bikin nanti biar tidak seterusnya seperti itu, kasihan kan anak kita itu. Oh iya, memang kemarin ada anak saya yang bermasalah dengan Ibu Tati. Saya juga melihatnya, maka setelah saya perhatikan, kok si anak masih juga dihukum. Saya datangin Ibu Tati, saya coba berbicara dari hati ke hati, saya tanya apa permasalahan si anak, sehingga sampai sebegitunya Ibu Tati menghukum. Setelah diceritakan Ibu Tati, ya saya ambil kesimpulan memang si anak salah. Salah lah dia melanggar peraturan yang sudah dibuat Ibu Tati. Nah, tapi saya coba berbicara dari hati ke hati sama Ibu Tati berdasarkan prinsip rasa peduli kita. Itu kan masih anak-anak. Mereka pasti adalah selalu melakukan kesalahan. Tapi kan kalau kita terangkan atau kita ajari, kita beri pengarahan, dan sebagai guru kan kita maunya disitulah tugas kita untuk memberikan sama si anak, jangan buat begitu nak, salah seperti itu. Makanya saya lakukan pendekatan terhadap Ibu Tati, gimana solusinya terhadap si murid saya tadi supaya dia mendapat, kita bilanglah dulu pengampunan atau diterima Ibu Tati lagi belajar seperti biasanya. Nah, memang melihat Ibu Tati kita seperti kita ketahui ibu itu sangat disiplin dan juga orangnya tegas dan pintar. Nah, profil seorang guru yang kalau menempatkan kalau dia betul-betul menjiwai pelajarannya atau menjiwai keguruannya. Nah, tapi di samping itu kan kita harus memiliki rasa empati dan juga rasa peduli terhadap si anak. Karena itulah yang kita pelajari sekarang, ya kan Bu? Nah, jadi saya coba ke Ibu Tati mendekati secara sebagai rekan kerja, juga secara kekeluargaan. Apa solusinya terhadap si anak agar si anak juga tidak dirugikan, karena kalau seperti itu dia kan nanti rugi Bu. Belajarnya seperti itu dia tidak nyaman, dia tidak enak, dan bisa-bisa dia takut sekolah. Nah, memang belum dikasih Ibu Tati jawabannya. Dia bilang saya pikirkan dulu Bu. Itu juga lah kebetulan Ibu datang, maksud saya biar sama-sama kita menjumpai Ibu Tati, biar ya sama-sama menguatkan lah kita. Apakah keputusan yang diambil Ibu Tati itu sudah sesuai dengan hukuman yang dia berikan? Menurut Ibu gimana? Gini Bu, kalau tidak salah ada itu di dalam kelas mereka namanya kesepakatan kelas. Kalau dibaca Ibu Tati kesepakatan kelas itu mungkin dia tidak akan berbuat seperti ini. Mungkin Ibu itu lupa membaca kesepakatan kelas mereka. Lupa karena terlampau disiplin gitu ya Bu ya. Apakah Ibu ini akan mengadukan kejadian ini kepada Pak Kepala Sekolah? Seperti yang saya bilang sama Ibu Tati, kita selesaikan dulu secara, ya kita sebagai pakai hati sebagai rekan kerja dulu lah, nggak usah sampai ke kepala sekolah. Dan kalaupun sampai ke kepala sekolah, saya rasa juga Ibu Tati bukan mendapat simpati yang full begitu ya kan. Karena ditengok walaupun si anak melanggar peraturan yang dibuat Ibu Tati, tapi tidak seperti itu juga gitu penanganannya. Kan masih ada kita cara pendekatannya seperti saya bilang tadi, pendekatan secara berprinsip peduli, ya kan Bu? Bagus sekali itu tanggapan Ibu terhadap pemecahan masalahnya. Ada baiknya mungkin sama-sama kita jumpai dulu Ibu Tati, kita kasih dulu itu penerangan namanya. Mungkin
ibu itu terlalu semangat dalam mengajar. Jadi dia ingat anak-anaknya disiplin semua mungkin Iya. ya. Jadi kan kadang-kadang kita perlu ada semacam humor, semacam kenyamanan sama Iya. siswa kita kasih, jangan terlalu disiplin. Mungkin itu yang perlu kita rubah dari Iya. ibu tadi. Salah satu juga ibu itu harus melihat anak yang diajarnya itu anak yang seusia berapa, Iya, gitu ya kan jadi Bu. tidak bisa dipaksa ya. Iya. Nah, saya pun setuju dengan ibu. Kira-kira kapanlah kita ya jumpai ibu itu biar tidak ada lagi kejadian yang membuat siswa itu menangis untuk hari selanjutnya. Saya rasa untuk tidak mengganggu PDM, gimana kalau kebetulan ibu itu juga hari ini tidak masuk ke kelas saya itu, nanti aja pulang sekolah kita jumpai bersama-sama, tapi ya Bu ya, Iya. ibu juga bantu saya memberi, ya kita bilang bukan saran sih, nanti ibu tuh kasih saran kayak ini pula kan, memberi tanggapan aja kita bilang ya Bu ya. Oke, berarti saya pun setuju Bu, nanti kita jumpai agar tidak terjadi sama siswa yang lain. Oke lah, yang satu ini sudah terlanjur ya kan. Maunya ke depannya tidak ada lagi sampai menangis siswa kita kan. Betul. Kan kasihan lah kalau murid kita sampai menangis di depan pintu. Jadi mungkin Ibu Tati terbuka pikirannya kalau kita nanti datang menjumpai dia. Sayang kan potensi yang ada sama Ibu Tati itu. Nanti lama-lama tidak ada murid yang mau belajar matematika. Iya, Itu ya. Oke lah Ibu, terima kasih lah ya Iya, atas, sama-sama, ya, Bu. atas rasa pedulinya sama siswa itu. Saya pun melihatnya kemarin tidak enak, saya merasa. Bagaimana kalau saya jumpai wali kelasnya begitu Oh biar kita iya, selesaikan. udah saya selesaikan Bu. Jadi itulah harapan saya. Sama-sama nanti kita jumpa Ibu Tati ya Bu ya. Oke. Makasih ya Bu ya. Ya. Permisi dulu Bu ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Wak.